Baik, selamat malam. Di sini Selamat malam. kami akan Oh, membahas hasil dari analisis forecasting nominasi gas PT Energi Listrik Batam menggunakan time regression method. Adapun fungsi dari kami membahas ini adalah untuk memenuhi standar kelulusan dari mata kuliah probabilitas, dan ini adalah salah satu tugas akhir atau ujian kami. Di sini kami beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Yuda Leonardo Bail. Yang kedua ada Muhammad Sultan Badrul Hidayah. Dan yang ketiga ada Renaldi Pamukas. Baik, langsung saja pendahuluan saya serahkan kepada Renaldi Pamukas. baik, untuk pendahuluan, PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan gas sebagai bahan bakar utamanya. Selain ada juga yang menggunakan gas itu gas engine ya, dia seperti diesel. Umumnya pembangkit jenis ini menggunakan gas turbin sebagai pembangkit dayanya. Maka dari itu dalam operasi sehari-harinya, kebutuhan gas sebagai bahan bakar utama harus selalu tersedia dan diperhitungkan dengan baik menurut tingkat kebutuhan hariannya. Untuk operasi sehari-hari, pemakaian gas itu sesuai dengan daya yang dikeluarkan ya. Semakin besar daya yang dikeluarkan, maka pemakaian gas juga akan semakin besar. Jadi untuk nominasi atau pengajuan kuota gas sehari-hari itu harus diperhitungkan secara matang agar tidak ada miss ya dalam perencanaan nominasinya. Karena dalam perencanaan nominasi, jikalau kuota gas kita ajukan atau kita settle di angka misal 10 BBTU per hari, untuk pemakaian sehari 10 BBTU itu harus habis. Karena kalau di bawah 10 BBTU, hitungannya akan dengan beban yang dikeluarkan, maka efisiensinya tidak akan tercapai ya. Karena tetap kita harus bayar yang 10 BBTU itu walaupun kita hanya pakai 5 atau di bawah itu. Dan kalau pemakaiannya lebih dari 10 BBTU, maka kita akan terkena cas. Maka dari itu di sini kami akan membahas tentang forecasting nominasi pemakaian gas harian dengan metode time regression dan dengan disajikan dengan teknik eksponensial dan linear regression ya. Baik, untuk halaman selanjutnya adalah metode penelitian yang kami pakai, akan dijelaskan oleh Saudara Yuda. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa kasus ini. Yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur didapat dari media online seperti YouTube untuk perhitungan atau forecasting pengambilan data. Histori pemakaian gas diambil sampel sebanyak 90 hari PT Energi Listrik Batam. Metode forecasting yang digunakan adalah time regression method dengan model pendekatan eksponensial dan linear agar mendapatkan perbandingan pendekatan mana yang lebih akurat. Dan yang kedua ada pengambilan data. Pengambilan data ini adalah data total pemakaian gas harian PT Energi Listrik Batam selama 1 bulan. Data yang kami ambil yaitu dari Januari, Februari, dan Maret, berarti 3 bulan. Dan yang ketiga adalah pengolahan data. Setelah diambil pengambilan data yang kami olah dan selanjutnya kami analisa. Selanjutnya untuk pengolahan datanya mungkin akan dibahas oleh teman kami, Saudara Sultan. Baik, terima kasih. Nah, untuk data total pemakaian gas harian, kami mengambil dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, dari data ini kami berharap untuk bisa
memprediksi pada bulan keempat, yaitu pada bulan April. Nah, bisa dilihat di sini pada bulan Januari untuk total bebannya mencapai 156,367. Lalu pada bulan Februari turun menjadi 128,478. Dan pada bulan Maret totalnya naik kembali mencapai 181,271. Oke, baik, next slide-nya untuk penunjukan grafik. Baik, pada grafik di sini ditunjukkan kalau dari bulan Januari nilai tertinggi pada nominal 8,7 dan poin terendahnya ada di nilai 2,19. Nah, pada bulan Februari poin tertingginya ada di 6,91 dan pada poin terendahnya adalah di 1,578. Lalu untuk di bulan Maret poin tertingginya berada di 6,935 itu ya. Ya, 6,935 dan poin terendahnya ada di 1. Sementara pada bulan April poin tertingginya ada di 5,7 dan poin terendahnya di 0,39. Dari sini kita lihat bahwa grafiknya mengalami penurunan. Dari Januari hingga April, grafiknya menurun. Tapi dari data yang tadi, pada bulan Januari memang datanya mencapai berapa tadi ya? Coba slide yang sebelumnya. Nah, di Januari dari total hasilnya itu 156. Lalu mengalami penurunan pada Februari 128. Lalu ada kenaikan yang sangat tinggi di Maret. Coba grafik tadi. Nah, pada grafik ini dari Januari ke Februari mengalami penurunan. Lalu dari Februari ke Maret mengalami kenaikan yang signifikan, tapi dari data itu tidak mencapai nominal pada bulan Januari. Nah, untuk memprediksi bulan selanjutnya, kita bisa melihat bahwa untuk bahan bakar sendiri akan mengalami penurunan. Jadi total bahan bakar yang akan kita sediakan diusahakan tidak berlebihan, karena dari grafik ini kita akan prediksi bahwa bahan bakar yang akan digunakan akan sedikit. Baik, itu dari saya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan dari grafik yang tadi itu, karena tren persebaran datanya semakin lama semakin menurun, kami asumsikan bahwa untuk nominasi gas di bulan April atau bulan selanjutnya
akan mengalami penurunan ya. Diperkirakan kebutuhan gasnya akan menurun dan nominasinya mungkin bisa diturunkan untuk menjaga efisiensi. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi kami mengenai analisis forecasting nominasi gas PT Energi Listrik Batam menggunakan time regression method. Jadi apapun yang kami sampaikan, kami berharap pada orang-orang yang mendengar ada manfaatnya, dan kami juga minta maaf jikalau ada kesalahan dari kami. Sekian dari kami, terima kasih.